kondisi seperti itu dialami nggak hanya Gemini aja gitu. Yang ghosting selain Gemini banyak gitu kan. Seringkali kan Gemini dikaitkan dengan PHP, ghosting gitu, dalam relationship kan. Banyak melihat gitu, dibaca-baca buat kayak seru-seruan. Gemini dibilang itu sisi negatif aja. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Citaning Iwano. Konten psikologi bersama saya kembali Putu Panjastaguna selaku presenter magang di konten ini, dan pada kesempatan kali ini kita juga masih kedatangan narasumber kita. Beliau adalah seorang psikolog dari komunitas Soul Society Indonesia. Selamat siang Kak Ayas. Siang Kak Panji. Siang ya. Oke, siang. Pertama mungkin kita kan membahas tentang fenomena lanjut Kak. Maksudnya yang sekarang kan lagi hits adalah zodiak. Itu kalau misalnya zodiak itu, apakah zodiak atau ramalan bintang itu dapat mempresentasikan kehidupan kita sehari-hari Kak? Iya, jadi memang kita kalau ingat-ingat waktu kecil gitu ya kan. Zaman SD, SMP, lihat di belakang majalah zodiak apa gitu kan. Jadi memang seringkali zodiak itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, memang sering itu. Dan tidak banyak, beberapa orang juga menjadi berpatokan kadang oh minggu ini lihat zodiak gitu kan. Peruntunganku tuh seperti apa begitu. Sebenarnya itu tidak ada salahnya ya fenomena seperti itu gitu. Yang menjadi masalah kan di fenomena saat ini ya yang sering kita temui, orang jadinya mengkotak-kotakan. Kayak Pisces nggak cocok sama Gemini gitu, atau Virgo orangnya pasti sangat perfeksionis gitu. Mungkin kalau nggak ketidakcocokan, mungkin ke sisi karakternya masing-masing kan. Jadi pengaruh sih Kak yang kayak gitu tuh ke kehidupan sehari-hari. Iya, jadi memang zodiak-zodiak itu terkadang juga memberikan interpretasi gitu ya. Jadi kayak ada suatu deskripsi gitu kan, dipaparkan, kan kita jadinya memunculkan suatu interpretasi tersendiri seperti itu. Nah, sebenarnya dalam proses yang saya lihat juga itu dalam proses pembacaan zodiak gitu kan atau ramalan bintang itu sendiri, itu seringkali bukan istilahnya kayak memang tulisannya Gemini gitu kan, Gemini hari ini Gemini atau minggu ini kamu begini. Jadi itu pembahasannya tuh direct untuk kamu, untuk kita yang baca, untuk saya yang baca. Jadi terkadang seringkali ketika itu ada suatu deskripsi atau apa yang tertuju kita secara langsung, kita merasa oke, ini kepada kita. Ini relate di kita gitu sih. Iya, ini kepada kita, dan akhirnya kita merasa ini relate. Jadi gitu, tahapannya ada dua. Jadi dia merasa karena kamu saat ini begini, karena begini gitu. Contohnya yang ini, minggu ini kamu untuk Pisces gitu ya, minggu ini kamu akan dihadapi dengan suatu kondisi gitu ya, di mana keuangan kamu mungkin akan ini bukan seret ya, maksudnya akan butuh untuk kelola dengan baik seperti itu misalnya. Itu kan general ya pembahasannya, gitu kan. Sangat jarang kita temui juga untuk ramalan bintang itu yang spesifik. Biasanya pembahasan itu general seperti tadi. Minggu ini kamu akan mengalami gitu kan kondisi keuangan yang mungkin tidak terlalu stabil. Atau misal kesehatan akan gimana gitu kan. Iya, begitu. Karena apa ya, deskripsi itu begitu general gitu kan. Jadi ada banyak faktor mempengaruhi itu gitu kan. Jadi ya kadang kok memang ngerasa ada yang cocok, langsung ini relate. Padahal mungkin itu cocoknya kayak sepersekian dari sekian kondisi kita. Seperti itu. Jadi memang pembahasannya begitu general, tidak spesifik. Jadi memang akhirnya bagian dari kita yang memang relate kan sepersekian gitu, merasa itu akurat. Gitu cara apa ya? Cara itu bekerja gitu. Jadi
deskripsinya yang general, lalu habis itu bagaimana kita bisa relate itu dari interpretasi yang muncul di sana gitu kan, dari pembahasannya dan apa gitu kan, yang mana itu karena bersifat umum ya mudah untuk kita relate dan kita merasa akurat karena ya gimana ya, kondisi keuangan yang mungkin tidak stabil. Kalau kita lihat lagi, kita bedah gitu kan, ada banyak faktor gitu kan. Jadi gitu, mereka cenderung menggunakan pembahasan yang umum itu tadi gitu. Jadi kalau apa ya, sehingga memunculkan rasa akurasi yang semakin tinggi gitu. Karena kalau dibuat begitu detail gitu kan, akan banyak bisa kontra. Dibuat secara detail apa kan, karena tidak ini gitu, kita nggak kayak gitu kak. Ya, betul, gitu. betul, Karena betul. ketika terlalu detail gitu, itu akan merasa kita jadinya nggak 100% akurat gitu. Sama seperti kita badan, detail kan, punya mata 2, hidung 1, mulut 1, kita akan ngerasa ya udah memang semua begitu. Yang gitu. sebagian dari zodiaknya itu memang merasa seperti itu gitu kan. Oke, walaupun beda-beda kondisi tapi memang karena pembahasannya general, semua orang bisa relate gitu. Gitu sih biasanya. Nah, Kak, kalau misalnya yang masalah ketidakcocokan hubungan, maksudnya antara, kan ada tuh kan Pisces nggak jodoh sama ini gitu. Itu gimana sih, Kak? Maksudnya kita harus percaya nggak hal seperti itu gitu sih? Sebenarnya kalau mau dipercaya ya balik ke individu masing-masing ya, bagaimana gitu. Tapi sebenarnya perlu diketahui gitu ya, di semua zodiak gitu. Karena kan semua zodiak tuh manusia. Kita kan manusia ya. Manusia tuh beragam. Tentu punya hal-hal yang mirip. Misalnya emosi tidak stabil, emosi sedih gitu kan. Terus ada yang marah gitu kan. Semua punya itu. Kalau mau dibilang nggak cocok gitu kan, ya nggak hanya Gemini Virgo aja gitu kan, tapi bisa yang lain juga nggak cocok gitu kan. Tapi sekarang bagaimana kita maksudnya berkompromi dalam berelasi gitu kan, karena kan dalam relationship itu kalau mau dicari yang cocok banget nggak akan ketemu. Pasti nggak akan ketemu kan. Kalaupun ada gitu kan, pasti ada beberapa yang cocok, tapi ada juga yang nggak cocok gitu kan di beberapa hal. Biasanya dalam relationship karena kita ngerasa cocoknya lebih banyak, nyaman, terus kita bisa mentoleransi yang tidak cocok, ya udah kita terima kan biasanya. Iya sih. Ya sesuai dengan kemampuan orang lain kan. Dan nah, kembali ke tadi permasalahan tadi kan, antara ketidakcocokan. Mungkin kan ada yang sampai berdampak ke mereka pisah hanya gara-gara ketidakcocokan gini kan. Dan pernah sih kakak nemu pengalaman bahwa ada yang cewek atau cowok yang konsultasi ke kakak masalah yang kayak gini, maksudnya, dan solusinya tuh apa sih? Iya. Beberapa ada gitu. Jadi memang maksudnya beberapa ada kayak mengeluhkan dalam relasi mereka itu, kok saya begini, pasangan saya begini, saya zodiaknya ini mbak, terus pasangan saya zodiaknya ini gitu. Sebenarnya cocok di sini tapi saya ngerasa begini. Itu cukup banyak. Ada yang cocok tapi ada yang di zodiaknya cocok tapi dia merasa nggak cocok, itu ada juga. Ada gitu. Karena ya itu tadi gitu kan, sebenarnya kan kondisi seseorang itu beragam gitu kan. Yang ada di zodiak itu sepersekian dari yang umumnya terlihat gitu. Dan ramalan bintang itu juga biasanya pembahasannya umum seperti saya katakan itu tadi gitu. Karena kalau mau dilihat ciri khas tiap orang itu kan pasti beda-beda. Maksudnya setiap individu pribadinya beda, walaupun ada yang sama. Istilahnya kayak kita sama orang tua kan lahir dari genetiknya sama. Emang ada yang sama, tapi ada juga yang beda. Seperti itu. Nah, zodiak juga mungkin bekerja seperti itu, begitu. Jadi diambil secara general gitu kan. General, maksudnya secara sosial. Jadi itu sifatnya itu yang zodiak itu sangat sifatnya yang sangat sociable gitu. Jadi ketika memang ada orang-orang yang punya problem di relasi sosial gitu, jadi dia lebih berfokus di zodiak untuk bisa membaca relasi yang lain. Harapannya seperti itu. Jadi misalnya di sini kan suatu zodiak ada menjelaskan bahwa kamu merupakan orang yang suka mengkritik dirimu sendiri begitu keras gitu kan.
siapa yang tidak pernah seperti itu? Oh, maksudnya gitu. generalnya seperti itu. General seperti itu. Jadi ya memang mungkin pas aja di minggu ini dijelaskan begitu, minggu ini siapa. Tapi itu kan memang proses yang dialami oleh semua orang gitu. Dan itu kan generasi yang bilang itu tadi gitu. Jadi kita pasti pernah mengkritik diri kita gitu. Zodiak manapun pasti pernah. Zodiak manapun pasti pernah gitu. Hanya saja itu tadi karena zodiak itu dibuat based on sosial gitu. Jadi memang mengambil hal-hal fenomena sosial yang dideskripsikan secara umum juga sehingga akurasi relate-nya makin tinggi. Jadi kalau dibilang salah ya mungkin nggak bisa kita bilang salah itu 100% ya. Jadi mungkin ada benernya, ada yang mungkin kurang tepat gitu. Karena itu tadi kita beragam kondisi kita gitu. Nah, untuk solusinya misalnya sudah memang udah seperti itu gitu ya. Iya, jadi seringkali saya ajak gitu untuk menyadarkan gitu kayak untuk menyadarkan bahwa yakin itu maksudnya apakah memang Virgo aja yang seperti itu. Jadi saya ajak untuk misalnya teman-teman itu ngelihat bahwa orang ini bukan dari zodiaknya, tapi emang dari dia seutuhnya. Dari kepribadiannya dia sendiri kan? Seutuhnya. Bahwa mungkin memang dia membawa beberapa yang sama, seperti akurasi zodiak. Tapi kan kita beragam ya, karena latar belakang, karena berbagai masalah gitu kan. Nah itu yang difokusin gitu, bahwa akhirnya iya ya bener ya bisa nggak semua kayak gitu gitu kan, emang pasti ada yang beda gitu, karena itu tadi pembahasannya, karena juga dia fokusnya di kondisi sosial itu tadi. Jadi emang untuk beberapa teman-teman yang mungkin memiliki kayak rasa ingin diterima gitu ya, ada kecenderungan di sana gitu kan secara sosial gitu kan, terus ingin belong itu something seperti tadi itu gitu kan. Jadi itu sebagai acuannya mereka gitu. Dan ya sebenarnya kalau ketika itu positif nggak masalah sebenarnya. Jadi kan menjadi ini ya support, afirmasi positif untuk kita kalau memang itu hal positif yang maksudnya dideskripsikan di zodiaknya itu kan. Tapi kalau hal yang negatif kan itu menjadi PR ya. Nah, itu kalau gimana terlalu sih? terbawa Gimana sih caranya itu. Maksudnya cara kita menanggulangi kan ada kan, misalnya dia punya plan yang banyak itu tapi di zodiaknya dia tuh pas di minggu itu keuangan kalian sedang terganggu gitu sih misalnya. Gimana sih cara dia biar nggak terlalu percaya pada zodiaknya itu? Nah, ya balik lagi kita lihat kenyataannya gitu. Bagaimana sebenarnya keuangan kita? Terus planning kita tuh apa? Untuk apa? Urgent kah atau apa atau gimana? Kalau kita udah mikir matang, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau memang ada something yang memang harus dipertimbangin, ya udah nggak apa-apa, kita juga perlu pertimbangin gitu. Jadi ya zodiak itu nggak apa-apa buat seru-seruan gitu ya, buat jadi pertimbangan itu nggak apa-apa, nggak ada salah. Tapi ya di sini kalau percaya 100% di situ, kita nggak punya kendali akan diri kita. Padahal kan sebenarnya kita sebagai orang dewasa gitu ya, yang juga punya pemikiran sendiri, maksudnya punya logika berpikir sendiri gitu, dan punya tanggung jawab sendiri, punya peran-peran sendiri gitu. Kita tahu kita sebenarnya butuhnya gimana begitu. Dan jadi memang seringkali gitu pembahasan zodiak ini paling mudah kita percaya ketika kita masih SD, SMP, masih muda, karena kita butuh ini siap clue-clue gitu loh untuk memahami kondisi sosial, untuk memahami kita harus seperti apa seperti itu. Kadang kan pas SD SMP juga pembahasan dari si zodiaknya itu sederhana gitu, mudah dimengerti gitu. Dan kita waktu itu tidak menyadari bahwa kondisi ini tuh dialami oleh banyak gitu. Secara general emang ada begini, karena itu tadi pembahasan hari ini kamu begini, zodiak ini kamu begini, kamu bahasanya kan the only one saya. Nah, gitu. Bukan gitu gini kalau dibilang para Pisces, para Gemini kalian, kan kayak oh banyak nih, berarti kemungkinan benar ada, kemungkinan enggak ada, kan gitu jadi pemikirannya kan jatuhnya kan pembahasan itu tadi. Jadi semakin besar seringkali kayak kita semakin dewasa pun tahu emang ada beberapa yang mungkin emang cocok, ada beberapa mungkin saya enggak gitu kok, kayak gitu. Jadi semakin besar pun kita juga semakin tahu diri kita gimana gitu kan. Terus kita juga tahu bagaimana posisi menempatkan diri gitu kan. Jadi ya zodiak jadi lucu-lucuan aja, kayak lu Gemini gini, dia gini, padahal kita tahu dia Gemini mungkin ya ada udah Gemini lain kan.
kondisi seperti itu dialami nggak hanya Gemini aja gitu. Yang ghosting selain Gemini banyak gitu kan. Seringkali kan Gemini dikaitkan dengan PHP, ghosting gitu, dalam relationship kan. Enggak sih Kak, saya Gemini. Ya, seperti tadi kan, kalau saya banyak melihat gitu, dibaca-baca buat kayak seru-seruan, Gemini dibilang itu sisi negatif aja. Maksudnya? Gitu. Ada beberapa yang maksudnya saya pernah menemui gitu kan, ada seorang yang kayak membahas terkait zodiak itu tadi. Makanya itu tadi, ketika kita semakin dewasa, kita tahu diri kita gimana, ya kita nggak akan fokus di situ. Kita lebih percaya kita. Karena kan gitu. tidak semua Gemini kayak gitu kan. Ya itu tadi kan. Nah, ini terbukti ya teman-teman semua. Saya enggak ya teman-teman. Seperti itu. Jadi sedikit kaget sih. Iya, jadi kalau saya lihat teman-teman di Jakarta, saya ada beberapa ya, saya pernah lihat di Twitter, di Instagram gitu kan. Ada selebgram membahas itu ya. Seperti itu gitu. Jadi seringkali ada beberapa zodiak tuh dicap negatif, hanya sebagian itu tadi gitu. Hal yang lain nggak dilihat, padahal ya banyak orang kok ngelakuin itu. Iya, gitu. karena tidak sesuatu hal negatif tidak milik satu zodiak aja kan? gitu. Intinya bahwa pada episode kali ini mungkin seperti tadi ya, dari sisi zodiak mungkin jangan terlalu itu dibawa pikiran sih. Itu aja sih Kak ya. Mungkin yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sebelumnya Kak udah bergabung. Ini episode kedua kita kan. Oke, dan mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman terkait zodiak itu tadi gitu ya. Zodiak. Iya, jadi mungkin ketika memang teman-teman menemukan perbedaan gitu ya, atau mungkin keraguan karena suatu zodiak mendekati kalian, tapi mereka memberikan kesan yang kurang yang negatif itu, nah mungkin jangan langsung gitu fokus di zodiaknya gitu. Mungkin nggak apa-apa gitu ngobrol sama teman gitu ya untuk menetralisir gitu bahwa bukan zodiaknya yang bermasalah, tapi memang orangnya gitu. Mungkin memang orangnya yang mungkin punya suatu kita nggak tahu ya masalah apa di belakang dari sikapnya dia seperti itu. Kalau memang itu sampai membuat sedih, kayak putus cinta yang terlalu berlebih ya nggak apa-apa. Nanti mungkin ini ya peer counseling itu tadi dengan teman-teman dari Soul Society Indonesia. Jadi kalau emang butuh teman diskusi yang dalam sikap yang profesional, yang kompatibel gitu, di bidangnya. Ya benar seperti itu. Bisa kita buat ngobrol-ngobrol gitu. Jadi untuk tahu juga biar kita nggak yang asal menjudge gitu kan. Kayak Kak Panji sebagai Gemini kan jadinya susah jadi dapat pacar, mungkin seperti itu jatuhnya. Mungkin sih. Seperti itu. Mungkin ya kita lebih bijak aja ya untuk memposisikan diri dalam sosial gitu. Oke, jadi itu aja teman-teman yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin closing statement. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.